Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan pergerakan perkembangan Pi Network step by step ya. Nah, di sini ada berbagai macam informasi yang cukup mantap sekali. Jos Gandos Top Markotop berkaitan dengan project Pi. Nah, jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip agar tidak salah paham. Nah, di sini bagi rekan-rekan yang masih menantikan project Pi Network ya, di sini admin akan kembali menginformasikan informasi step by step ya. Terutama di sini ada informasi yang paling upgrade sekali dilaporkan daripada Twitter Crypto Legend. Nah, di sini memberitakan informasi 1 jam yang lalu ada sekitar tampilan pertukaran Bitcoin di dalam Pi browser. Nah, di sini juga disebutkan ya ada semacam tampilan pertukaran Bitcoin di dalam Pi browser yang terbaru. Nah, di sini disebutkan muncul pertukaran Bitcoin dalam Pi browser yang telah memicu kegembiraan di kalangan para pionir, terutama setelah berita tentang roadmap Open Mainnet yang terbaru yang akan diumumkan pada pertengahan bulan Oktober. Nah, di sini mungkin banyak sekali rekan-rekan yang sudah mengetahui berbagai macam isu-isu tentang Open Mainnet pada bulan September kemudian menjadi bulan Oktober ya, itu memang bisa dikatakan menimbulkan kerancuan di kalangan komunitas pionir semuanya. Kemudian menurut informasi yang beredar di komunitas pionir, Pi Consensus, sebuah platform beroperasi sebagai pertukaran khusus untuk Pi ya, di sini juga telah resmi diluncurkan di dalam Pi browser. Kemudian juga disebutkan pengguna sekarang dapat membuat akun di dalam platform ini dengan satu koin Pi bernilai lebih dari 900 US dollar, angka yang tampaknya tinggi pada saat ini. Nah, ini cukup mantap sekali ya, ketika memang benar-benar Bitcoin itu senilai dengan 900 dolar ya, rekan-rekan akan jackpot atau checkpoint atau JP ya. Nah, cukup mantap sekali. Kemudian rincian spesifikasi mengenai roadmap dan juga tim proyek tersebut belum diungkapkan. Selain itu, aplikasi ini belum diverifikasi secara resmi oleh core team. Kemudian juga penting diperhatikan bahwa kehadiran di dalam di browser tidak menjamin keandalan aplikasi. Kemudian seiring dengan perkembangan situasi ini ya, para pionir sangat menantikan informasi lebih lanjut dan juga pembaruan mengenai perkembangan ini. Nah, di sini juga disebutkan semacam screenshot ya, rekan-rekan juga bisa melihat. Nah, di sini ada Pi Consensus yang memperlihatkan semacam value ya Bitcoin senilai dengan lebih dari 900 US dollar. Apakah ini real atau hoax atau kita kena prank? Yang pastinya kita tinggal nantikan saja informasi resmi daripada pihak core team ya. Dan sekali lagi di sini rekan-rekan juga bisa berkomentar dengan bebas, berikan pendapat rekan-rekan masing-masing. Nah, sekali lagi di sini aku membuka daripada postingan Crypto Legend ini dari kalangan komunitas Vietnam. Nah, kalau kita lihat di sini juga Crypto Legend itu cukup rajin sekali ya dalam memberitakan informasi Pi Network, terutama juga ada informasi tentang KYC 6 menit yang lalu. Kemudian di sini juga ada 5 menit yang lalu, dan ini juga banyak sekali ya 56 menit yang lalu ya tentang daripada berita KYC ya. Nah, ini juga ada informasinya tentang versi yang baru pada bulan Desember. Nah, kemudian di sini juga ada tentang masalah KYC dan lain sebagainya. Kemudian 1 jam yang lalu ini juga ada informasi yang tadi admin sudah bahas ya. Jadi kalau kita lihat dalam waktu 1 jam Crypto Legend memberitakan sekitar kurang lebih 4 postingan. Jadi kalau rekan-rekan lihat itu pergerakan Pi Network sangat cepat sekali ya. Dan bahkan di sini juga banyak sekali kalangan komunitas yang ikut memberitakan proyek Pi Network. Jadi bagi rekan-rekan yang menantikan atau mencari ya informasi daripada berita-berita Bitcoin, terutama di komunitas, kemudian juga di dalam website-website yang lain, itu memang sangat banyak sekali. Tapi rekan-rekan harus melakukan analisa secara mandiri ya, harus melakukan dior apakah itu terintegrasi, terkonfirmasi resmi daripada pihak core team atau tidak. Jangan asal sembarangan ya untuk daripada menangkap berita-berita. Nah, admin di sini hanya sekedar menginformasikan, disclaimer on endure ya, dan sekali lagi admin juga harus melakukan semacam analisa ya. Nah, ini adalah informasi dari kalangan komunitas. Kemudian disitu juga disebutkan akankah fitur KYC Pi memiliki versi yang ditingkatkan pada bulan Desember, meskipun kemajuan menuju Open Mainnet terus mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan terkini dalam ekosistem. Masalah KYC dan verifikasi pasca KYC untuk pengguna belum terselesaikan oleh core team. Kemudian banyak pionir yang menambang sekitar 2-3 tahun tanpa persetujuan permohonan KYC. Sementara itu ada juga yang berhasil menyelesaikan KYC, namun sudah menunggu lama untuk menerima Pi dari mainnet ya, atau menunggu migrasi, termasuk admin pribadi di sini. Kemudian menanggapi situasi ini, core team memang telah memperkenalkan beberapa macam solusi
tapi bersifat sementara. Nah, seperti mengizinkan pengguna untuk mengajukan banding atau mengubah nama agar sesuai dengan identitas mereka. Kemudian di sini juga ada rumor ya. Selain itu, menurut rumor yang tersebar luas di media, pada bulan Desember tahun ini KYC mengalami penyempurnaan menjadi lebih otomatis, disederhanakan dan lebih cepat. Hal ini bisa diharapkan bisa mengurangi sebagian tekanan pada core team ya, mengingat komunitasnya itu lebih dari 50 juta, tersebar lebih dari 200 negara. Jadi cukup banyak sekali komunitasnya, dan itu bisa dikatakan menjadi beban untuk core team. Dan juga kalau kita lihat untuk masalah KYC itu sebenarnya harusnya itu mudah ya, ketika rekan-rekan itu sesuai dengan aturan atau regulasi di suatu negara masing-masing dengan menggunakan kartu identitas yang ada. Dan untuk pada pihak core team itu hanya perlu untuk menyesuaikan saja, dan untuk validasi menggunakan manusia ya. Kalau satu KYC ya, atau daripada satu validator itu bisa memvalidasi 10 akun, yaitu bisa dipercepat ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu secara teorinya. Kemudian saya ingin mencoba untuk beralih ke informasi berikutnya ya. Kali ini juga masih berkaitan dengan roadmap, kemudian white paper, dan juga open minded Pi Network ya. Kita bisa melihat di sini juga ada postingan BSC News 15 jam yang lalu. Di sini juga menanggapi daripada core team ya. Nah, di sini core team CEO merilis peta jalan mainnet 2 fase menyebabkan kebingungan dan juga kritik di antara basis penggunanya. Ada apa di balik reaksi beragam ini ya? Jadi sekali lagi di sini mungkin banyak sekali rekan kita yang memberitakan tentang open mainnet bulan Oktober, open mainnet bulan September dan juga Desember. Karena di sini menimbulkan semacam kerancuan dan kebingungan di kalangan komunitas itu sendiri. Dan sebenarnya itu ada masalah apa ya? Nah, nanti rekan-rekan juga bisa dipelajari secara lengkap. Nah, di sini BSC News juga ikut memberitakannya. Nah, kita coba cek and recheck di dalam website BSC News. Nah, di sini kita coba membuka daripada saluran website BSC News ya. COP Network mengumumkan peta jalan 2 fase memicu kebingungan dan juga kritik di kalangan pengguna. Menurut Dr. Nicholas, nah di sini ada peta jalan mainnet akan diluncurkan dalam 2 versi. Yang pertama akan hadir pada pertengahan Oktober sebagaimana diverifikasi oleh News Media atau Binus Media. Jadi di sini kita juga bisa melihat ya. Nah, di sini COP Network Dr. Nicholas mengumumkan peta jalan 2 fase dengan versi 1 pertengahan Oktober, versi 2 pada kuartal keempat ya, menyebabkan kebingungan dan pertanyaan pengguna. Kemudian blockchain penambangan seluler juga dapat sorotan karena peta jalan yang tertunda ya. Jadi sekali lagi di sini mungkin rekan-rekan sudah banyak yang mengetahui. Dan di dalam pembaruan terkini Dr. Nicholas COP Network juga mengungkapkan tentang rencana rilis peta jalan yang ditunggu-tunggu ya dalam 2 versi. Dan kabar tersebut datang dari Binus Media. Kalau kita lihat memang Binus Media memiliki reputasi yang cukup bagus ya. Nah, sekali lagi di sini informasi ini dikutip daripada Binus Media. Mungkin rekan-rekan juga sudah banyak yang mengetahuinya. Nah, saya rasa ini adalah informasi yang cukup mengejutkan ya. Kalau kita lihat apakah benar Pi Network itu akan listing atau memiliki 2 fase open mainnet. Nah, di sini kita langsung membuka daripada Pi News Media rekan-rekan. Nah, di sini juga diberitakan oleh Pi News Media pada tanggal 10 September yang lalu. Ini cukup menghebohkan ya di kalangan komunitas pionir-pionir semua ya, tentang daripada open mainnet pertengahan bulan Oktober. Nah, sekali lagi di sini menimbulkan kerancuan ya. Kita tinggal lihat saja pada bulan Oktober mendatang apakah terjadi hal-hal besar atau hanya sekedar informasi angin surga belaka ya. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.